Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita melangkahkan kaki kita di Baitullah ini untuk beribadah kepada Allah di tengah hiruk pikuknya manusia sibuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala masih membuat hati ini masih mengingat Allah, beribadah kepadanya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak dilalaikan oleh transaksi jual beli dan yang semisalnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Karim. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Dinullah ini, agama Islam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya. Dan di antara syariat agung dan mulia yang dengannya menjadi salah satu karakter dari agama ini adalah akhlak, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan akhlak ini di atas syariat-syariat yang lainnya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, kita mengetahui beliau unggul dalam segala hal, dalam ibadahnya dan semua perkara. Namun dari itu semuanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah dari sisi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejumlah syariah yang beliau bawa, tauhid dan yang lainnya, beliau menyebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Seakan-akan sabda beliau ini, beliau menyampaikan bahwa misi utamaku, tujuan utamaku diutus oleh Allah adalah membuat budi pekerti yang baik ini menjadi hiasan, menjadi sesuatu yang menghiasi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, tujuannya adalah untuk memperbaiki perilaku dan akhlak budi pekerti manusia. Dan tidak akan sempurna itu kecuali dengan disempurnakannya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari segala budi pekerti yang baik. Betapa tidak ikhwatal iman, kita melihat bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, rukun Islam yang 5. Seringkali kita mengira bahwa rukun Islam hanyalah ibadah begitu saja. Gerakan misalnya sholat, puasa, atau zakat, atau haji. Padahal sangat terkait sekali antara apa yang kita lakukan dari sholat kita dengan akhlak dan perilaku. Kita membaca dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang artinya seseorang yang menjaga salatnya akan sangat berdampak dengan sikap dan perilakunya. Di pertengahan surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a
Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat suka berkeluh kesah, tidak pernah puas. Itu manusia. Idza massahu syarru jazua. Jika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, dia baru mengeluh, baru menceritakan keburukannya, pasaran yang sepi dan yang sebagainya. Terus demikian. Wa idza massahul khairu manu'a. Namun kalau sudah mendapatkan keuntungan, enggak pernah banyak cerita, diam-diam saja. Kecenderungannya seperti itu. Illal musallin, kecuali orang yang salat, kata Allah. Kecuali orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Jazakallahu khair. Itu mereka yang menjaga, yang istiqamah di dalam salatnya. Salat memperbaiki akhlak seseorang. Demikian pula puasa. Sebagian kita mengira bahwa puasa hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang selalu kita dengar, terutama di bulan Ramadan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan bertransaksi dengan kebohongan, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nabi tidak mengatakan Allah tidak butuh dengan puasanya, tapi Rasulullah mengatakan Allah tidak butuh dengan makan dan minumnya. Nabi tidak menganggap orang yang meninggalkan makan dan minum saja, namun tidak meninggalkan bohongnya, namun tidak meninggalkan transaksi-transaksi dustanya, namun tidak meninggalkan dosa dan maksiatnya, Nabi tidak menganggap orang itu sedang berpuasa, namun cuma sekedar diet saja. Bukan puasa. Puasa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi bagaimana kita memuasakan panca indera kita dari dosa dan maksiat. Bagaimana agar mata kita juga puasa, lisan kita puasa dari dosa-dosanya, pendengaran kita puasa dari mendengarkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah atau mengaju kepada syahwat dan nafsu yang membuat kita terpalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tangan dan kaki kita puasa dari segala dosa-dosanya. Sedekah atau zakat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari harta mereka ini zakat, yang dengan zakat itu akan membersihkan jiwa mereka dan mensucikan mereka. Sedekah atau zakat yang kita keluarkan bukan hanya sekedar membersihkan harta yang kita miliki, namun di saat yang bersamaan juga membersihkan jiwa seseorang. Karena kecenderungan hati manusia cinta akan dunia. Kecenderungan hati manusia mencintai dunia. Dan Nabi SAW bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti kebenaran imanmu. Karena kecenderungan manusia, karena cenderung kepada cinta dunia, ketika dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwa dia lebih cinta Allah ketimbang hartanya. Bukti bahwa imannya adalah benar. Haji, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala jidala wala fusuqa wala jidala wala rafatha wala fusuqa fil hajj. Barang siapa melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dia berdebat kusir, tidak boleh dia berkata-kata yang keji, tidak boleh dia bersikap yang fasik di dalam semasa dia melaksanakan ibadah haji. Semua syariat yang Allah perintahkan. Jika yang rukun Islam yang 5 saja mengajarkan seseorang untuk membuat orang itu menjadi lebih baik, bagaimana dengan yang lainnya? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan secara khusus di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin." Ambillah sifat pemaaf, ajaklah orang kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu dari sikap orang-orang jahil. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat lapang dada, memaafkan. Memaafkan itu tidak terlalu menuntut terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Ajaklah manusia untuk berbuat yang baik dan berpalinglah kamu dari sikapnya orang-orang jahil. Tidak setiap orang yang mendebat kita, tidak setiap orang yang menghujat kita, tidak setiap orang yang menuntut kita, kita harus membalasnya. Kita harus melihat siapa mereka. Jika mereka termasuk kategori orang yang jahil, berpaling dari mereka. Dan seorang yang memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang baik,
Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang itu, akhlaknya ini menempati timbangan yang terberat di amal timbangan seseorang. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal seseorang nanti pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik, tutur kata yang baik, senyum kita, janji yang tepat, perilaku yang dijaga oleh seseorang agar menjadi baik kepada sesama manusia, berperilaku baik, berkata yang baik terutama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya, tetangganya. Itu menempati timbangan terberat dalam timbangan amal seseorang. Innallaha la yubghidul fahishal badhi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang suka berkata-kata kotor dan kasar. Allah membenci orang yang suka berkata kotor dan berkata kasar, yang bengis, yang ucapannya ini menyakiti hati manusia. Allah membenci orang tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari tentang akhlak, menempati kewajiban yang termasuk yang paling tinggi dalam kehidupan manusia seorang muslim. Kenapa? Setiap kita dituntut untuk berilmu sebelum beramal. Setiap kita dituntut untuk berilmu sebelum beramal. Sedangkan bicara tentang akhlak, kita mempelajari tentang bagaimana kita bertutur kata. Kita belajar bagaimana kita makan. Kita belajar bagaimana menyikapi orang-orang yang ada di atas kita. Apakah itu orang tua, terlebih lagi lebih dari orang tua, guru, terlebih lagi Rasulullah SAW, para ulama, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dipelajari dalam ilmu akhlak. Kita belajar tentang bagaimana etika makan, kita belajar bagaimana etika bertetangga, dan setiap kita siapa yang tidak berbicara, setiap kita siapa yang tidak nongkrong, setiap kita siapa yang tidak mengalami kehidupan sehari-hari, yang semuanya itu menuntut ilmunya. Dan subhanallah, di dalam Islam semuanya diajarkan. Sampai ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai etika di dalam kamar kecil, dalam toilet. Bagaimana seorang buang air kecil pun diajarkan, buang air besar pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Tidaklah seekor burung pun menggempakkan sayapnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmunya kepada kita. Ini anugerah yang besar bagi kita umat Islam. Namun kita melihat bahwa kita ini menjadi terbelakang, terkucil, termarginalkan adalah karena kita jauh dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di antara perintah agar kita berakhlak yang baik. Di dalam surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu lillati hiya ahsan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berkata yang terbaik. Berkata yang terbaik. Sesungguhnya setan yang menimbulkan masalah di antara mereka. Dan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika terjadi gesekan antara kita satu dengan yang lainnya, biasanya semakin panas ketika lisan tidak terjaga. Semakin panasnya ketika lisan tidak terjaga. Dan yang menimbulkan masalah ini Allah menegaskan, bukan saudaramu yang jahat, bukan saudaramu sesama muslim yang zalim yang jahat. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Setan yang masuk di antara mereka. Setan yang menginginkan kalian bermusuhan satu dengan yang lainnya. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Masalahnya setan itu tidak kita lihat. Masalahnya setan itu kadang berdiam di dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan waswas, menggoda, membisikkan permusuhan, kebencian, amarah yang ada dalam diri kita kepada saudara kita. Itulah syaitan.
yang dengan itu maka menimbulkan masalah yang semakin besar. Saudara dengan saudara, muslim dengan muslim, satu dengan yang lainnya bermusuh tanpa mereka menyadari hakikat permusuhan itu timbulnya adalah dari syaitan yang meniupkan permusuhan itu di dalam hati manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih mulia lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat Fussilat ayat 34 agar kita menolak sikap jahat yang dilakukan saudara kita dengan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan yang kamu rasakan dari saudaramu itu dengan melakukan kebaikan yang terbaik kepada dia. Maka musuh yang nyata antara kamu dengan mereka tidak lama lagi akan berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Allah mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini bagaimana kita memadamkan permusuhan yang terjadi antara kita satu dengan yang lainnya. Jangan dibalas kejahatan itu dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Maka tidak lama lagi kejahatan itu akan mereda dan tidak lama lagi musuhmu pun akan menjadi sahabat dan teman dekat bagimu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Namun kita melihat ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ayat ini. Jangankan musuh yang sesama muslim, kafir sekalipun Rasulullah SAW berbuat baik kepada mereka. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkan musuh-musuh bebuyutannya ketika Fathu Makkah, musuh bebuyutan yang berperang melawan beliau, yang membunuh sebagian kaum muslimin dan tidak sedikit dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di saat yang bersamaan ketika Fathu Makkah, ketika kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan semua musuh-musuhnya. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW memaafkan semua musuh-musuh beliau. Ketika mereka datang meminta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua merdeka, kalian semua bebas. Abdullah bin Abbas berkata, amarallahu al-mu'minina bis-sabri 'indal ghadab wal hilmi 'indal jahl wal 'afwi 'indal isaa'ah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar ketika marah dia bersabar, meredam kemarahannya. Ketika menyikapi orang yang berbuat jahil kepadanya, bersikap lemah lembut kepada mereka dan memaafkan segala kejahatan yang mereka lakukan. Fa idza fa'alu dzalika asamahumullah. Kalau mereka mau melakukan ini, maka Allah akan menjaga mereka dari musuhnya. Wa akhda'a lahum aduwwahum. Dan Allah akan menundukkan kepada mereka musuh-musuh mereka. Dan ikhwatal iman, Nabi pernah berwasiat kepada beberapa sahabatnya, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Perintah takwa ini dimanapun kita berada, artinya takwa itu kepada Allah bukan hanya di masjid, tapi di tempat dagang kita, di tempat usaha kita, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai atasan, sebagai pemimpin atau sebagai rakyat, tetap kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan dosamu dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, sikapilah manusia dengan akhlak yang terbaik. Ayat ini mengajarkan bagaimana kita agar dicintai Allah dan agar dicintai makhluk. Jika kita bertakwa, takwa kita akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak baik kita kepada sesama kita akan membuat makhluk mencintai kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga?" Amalan yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan bahkan kesempurnaan iman seseorang bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena
kehebatan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semakin sempurna akhlak dan perilakunya, semakin sempurna akhlaknya kepada sesama manusia, semakin sempurna imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna imannya, berdasarkan apa? Semakin baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Nabi mengatakan mukmin yang terbaik bukanlah mukmin yang terbaik di mata orang, namun mukmin yang terbaik kepada istrinya. Bagaimana dia bisa berperilaku yang baik kepada istrinya, walaupun istrinya itu di bawahnya, di dalam rumah tangganya, dia bisa bersikap semena-mena. Dan aslinya kita bukan apa yang dilihat oleh manusia. Aslinya kita bagaimana kita dinilai oleh istri-istri kita. Karena kita ketika berhadapan dengan satu dengan yang lainnya di luar rumah, kita biasanya menggunakan kepalsuan kita. Di rumah kita, disitulah kita terlihat aslinya kita seperti apa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Akhlak ini dijelaskan oleh para ulama ada dua sisi. Sisi yang pertama, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita berakhlak kepada Allah adalah yang pertama, an ta'lam anna kullama yakunu minka yujibu udhra wa anna kullama ya'ti minallahi yujibu syukra. Hendaklah engkau menyadari, jika berakhlak kepada Allah, kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dari diri kita butuh minta maaf kepada Allah, karena kita banyak kekurangannya. Jangankan dosa yang pasti kita harus memohon ampun kepada Allah, ibadah pun banyak dengan kekurangan-kekurangan. Ibadah pun kita penuh dengan kekurangan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana sesudah sholat, apa yang kita baca sesudah sholat selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita baca? Astaghfirullah, istighfar. Setelah tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, selesai menunaikan ibadah tahajud, mereka beristighfar. Ini kebiasaan orang-orang saleh. Berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah ditutup dengan istighfar. Dan kamu harus menyadari di antara bentuk akhlak kepada Allah, segala sesuatu yang datang dari Allah harus kamu syukuri. Bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Adapun sisi yang kedua dari akhlak adalah sikap kita kepada sesama manusia. Husnul khuluqi ma'an nas wa jima'uhu amran. Dan inti dari berbuat baik kepada sesama manusia itu dua hal. Yang pertama, badlul ma'rufi qawlan wa fi'la wa kafful adza qawlan wa fi'la. Yang pertama, melakukan kebaikan. Apakah kebaikan itu berupa ucapan atau perbuatan? Dan yang kedua, menahan diri dari berbuat buruk, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Ini poin dari inti dari berbuat baik, berakhlak yang baik. Bagaimana kita melakukan kebaikan kepada sesama muslim dengan ucapan kita dan perbuatan kita, apapun bentuknya. Apakah mendoakannya, apakah mengucapkan salam kepadanya, menasehatinya, melakukan hal-hal kebaikan berupa ucapan. Dan yang kedua, berupa perbuatan. Apakah membantu meringankan bebannya, mengangkatkan barangnya yang dia keberatan. Hal-hal yang seperti itu adalah termasuk dari husnul khuluq. Yang kedua adalah menahan diri dari segala keburukan. Kafful adza, menahan diri dari segala keburukan. Baik itu keburukan berupa ucapan atau keburukan berupa perbuatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan jika seseorang ibadahnya sederhana, dia hanya cuma menjaga sholat 5 waktunya saja, menjaga puasa Ramadannya saja, menjalankan yang diwajibkan saja, tidak nambah dengan yang sunnah-sunnah. Namun dia punya akhlak yang baik, punya perilaku yang baik, dia bisa mencapai derajatnya para aulia dengan akhlak yang baiknya ini. Mencapai derajatnya para wali dengan akhlak yang baiknya. Dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dengan perilakunya yang baik, dengan tutur katanya yang baik, dia bisa mengalahkan martabatnya orang yang suka berpuasa dan suka sholat malam. Subhanallah. Bagaimana dengan tutur kata yang baik, dengan menahan diri, jangan sampai mengucapkan perkataan yang buruk kepada sesama saudara kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk kepada sesama saudara kita. Dengan hal ini saja menempatkan seseorang itu mencapai derajatnya orang-orang yang suka berpuasa dan sholat malam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Anjuran-anjuran kebaikan ini, baik berupa ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, bukan begitu saja disampaikan, tapi tidak ada uswahnya, tidak ada contohnya. Kita memiliki uswah terbaik, contoh terbaik Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau? Kita melihat salah satunya. Ada seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dari kecil menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Menjadi pelayan Rasulullah dari kecil, dituntun oleh ibunya, dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anakku, biarlah dia menjadi pelayanmu. Dan 10 tahun menjadi pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat. Sekalipun beliau tidak pernah mengatakan menghardikku, sama sekali tidak pernah. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Dan tidak pernah bertanya kepadaku ketika terkait dengan apa yang pernah aku perbuat. Kenapa kamu berbuat gini wahai Anas? Au li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Atau tidak pernah menegurku karena aku tidak melakukan sesuatu, kenapa kamu tidak melakukannya? Tidak pernah Nabi menegur terkait apa yang pernah aku lakukan karena itu salah, atau yang tidak aku lakukan yang seharusnya aku lakukan, atau tidak pernah Rasulullah SAW menghardikku 10 tahun. Dan Anas seorang anak muda. Subhanallah. Betapa mulianya akhlak Nabi SAW. Bukan karena hebatnya sang pembantu. Mustahil. Sehebat apapun seorang pembantu, 10 tahun tidak pernah berbuat salah sama sekali. Namun Nabi SAW dengan kesabarannya, beliau SAW melihat kekurangan itu dan beliau tersenyum. Dalam riwayat yang lain pernah Nabi SAW menyuruh Anas bin Malik. Diperintahkan oleh Nabi karena beliau masih anak-anak. Nabi mengatakan kepada Anas, wahai Anas, panggillah si fulan. Rasulullah memerintahkan kepada beliau, kepada Anas bin Malik, untuk memanggil seseorang dari salah seorang sahabatnya, ditunggu oleh Nabi di rumahnya. Anas berangkat keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, di tengah jalan Anas melihat teman-temannya sedang bermain. Karena dia masih kecil, dia berhenti dengan teman-temannya itu, bermain dengan teman-temannya. Subhanallah. Ditunggu oleh Nabi, tidak kunjung datang, maka Nabi pun menyusul Anas. Nabi melihat Anas sedang bermain dengan teman-temannya, dipegang pundaknya oleh Rasulullah SAW. Anas melihat Rasulullah, ketakutan dia, namun Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah cuma tersenyum. Ya Rasulullah, sekarang saya akan panggil. Rasulullah tidak menegur, tidak apa dan sebagainya. Ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Amr ibn al-As adalah salah seorang sahabat yang suka membaca kitab-kitab orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Pernah beliau ditanya oleh salah seorang sahabat yang lainnya, apakah kamu dapati sifat Nabi SAW di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat? Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr, iya, saya dapati itu terdapat di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 45, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Di Al-Quran Allah berfirman, wahai Nabi, aku telah mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Kata Abdullah bin Amr, saya membaca dalam kitab suci, dalam kitab Taurat, bahwa ciri Nabi kita Muhammad SAW, wa hirzan lil ummiyin, sebagai penjaga bagi orang-orang yang ummi. Anta abdi wa rasuli, wahai Muhammad, engkau adalah hambaku dan utusanku. Wa sammaituka al-mutawakkil, aku memberikan nama kepadamu sebagai orang yang bertawakal, yang memasrahkan urusannya kepada Allah. Laisa bifadhin wala ghalidh, sifatnya Nabi ini tidaklah suka berkata kasar, tidak pula berteriak-teriak di jalanan, wala bisakhabin fil aswaq, tidak suka meninggikan suaranya, wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah,
tidak pernah membalas kejahatan yang diberlakukan kepadanya. Setiap orang jahat kepada beliau tidak membalas dengan kejahatan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Namun sifatnya Nabi ini memaafkan, mengampuni. Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja. Sampai Allah akan meluruskan agamanya. Bi an yaqulu la ilaha illallah. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Nabi itu akan membuka mata-mata yang buta, akan membuat telinga-telinga yang tuli menjadi mendengar, dan hati-hati yang tertutup menjadi terbuka, bisa menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan itulah yang menghiasi semua para sahabatnya, sehingga murid-muridnya para sahabat, di antaranya Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, beliau menjelaskan apa itu akhlak yang baik. Beliau menyebutkan bahwa akhlak yang baik itu ada beberapa pilarnya. Yang pertama, talaqatul wajh. Seorang agar memiliki akhlak yang baik, pertama dia harus murah senyum. Dia harus murah senyum. Yang kedua, badlul ma'ruf, melakukan kebaikan. Baik berupa ucapan maupun perilaku, melakukan kebaikan. Yang ketiga, kaful adha, menahan diri dari berbuat jahat kepada orang lain, baik dari lisan maupun tangan dan kaki kita. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Ini mudah. 3 hal ini sangat mudah, ikhwatal iman, agar seseorang memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, murah senyum. Yang kedua, melakukan kebaikan dengan lisan kita atau tangan kaki kita, perilaku kita. Yang ketiga, menahan diri dari menyakiti saudara kita sesama muslim. Yang keempat, yang agak berat, wa antahtamil ma yakunu minan nas. Kamu harus sabar terhadap cobaan manusia terhadap dirimu. Karena kita tidak mungkin bertemu dengan orang yang selalu baik kepada kita. Kadang seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang menjahati kita, menzalimi kita, berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita dengan lisannya, dengan perbuatannya. Kamu sabar menghadapi mereka. Ini yang paling berat dari 4 hal itu. Barang siapa yang memiliki hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah akan luaskan rezekinya di dunia, Allah akan panjangkan umurnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Aisyah, Nabi bersabda, "Innahu man u'tiya hadzuhu minar rifq faqad u'tiya hadzuhu min khairid dunya wal akhirah." Sesungguhnya kata Nabi, barang siapa yang diberi kelemah lembutan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh orang itu, maka Allah telah memberikan kepada orang itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wasilatur rahim, wa husnul khuluq, wa husnul jiwar, ya'murani diyar, wa yazidani fil a'mar. Suka menyambung silaturahim, berakhlak yang baik, bertetangga yang baik, itu akan memakmurkan rumahmu, kata Nabi. Akan memakmurkan rumahmu dan juga akan memperpanjang usiamu. Rasulullah SAW menyebutkan akan memperpanjang usiamu. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak contoh yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Saya tutup khutbah ini dengan kisah yang dijalani oleh salah seorang cucu Nabi SAW, yaitu Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abu Talib, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Salah seorang cicitnya Rasulullah SAW, anaknya Husain bin Ali bin Abu Talib. Beliau sekali waktu pernah bertemu dengan seseorang, yang orang ini di tengah jalan bertemu dengan Ali bin Husain dan mencela, menghina, mengutuk, mencela beliau, mencaci maki beliau, menyebutkan aib-aibnya. Namun didengarkan oleh Ali bin Husain rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan selesai kata Ali bin Husain, "Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak telah menyebutkan aib-aib saya. Yang Bapak ketahui tidak sebanding dengan yang tertutup. Yang tertutup masih lebih banyak lagi," kata beliau. "Dosa saya, aib saya yang Bapak belum tahu lebih banyak ketimbang yang Bapak telah ungkapkan kepada saya. Terima kasih Bapak telah menyampaikan hal itu kepada aku." Kemudian kata beliau, "Apa ada sesuatu yang bisa saya berikan kepada Bapak?" Kemudian beliau mengambilkan sebagian hartanya, diberikan kepada orang tersebut. Bahkan gamisnya beliau lepaskan, beliau serahkan kepada orang itu sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menunjukkan sebagian dari aib-aibnya. Sampai orang yang mencela dan menghinanya ini sampai malu.
Dan kemudian orang itu berkata, wallahi sungguh aku bersaksi benar-benar engkau ini adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwatal iman, akhlak yang baik, terutama di zaman kita saat ini. Di zaman Islam terpuruk, Islam dihinakan, dikucilkan, dilecehkan, dihinakan. Bukan malah kita menunjukkan sifat bengis, sifat kasar, sifat buruk. Malah sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa Islam ini layak untuk diunggulkan. Islam ini dimuliakan. Dengan apa? Dengan akhlak dan perilakunya. Kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika tertindas di kota Makkah. Sangat mulia akhlak beliau. Dengan itu beliau menguasai hati-hati manusia. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan kota Madinah tanpa perang. Madinah menjadi khilafah Islam, daulah Islam, tanpa satu pasukan pun dikirim oleh Nabi SAW. Rasulullah hanya mengirim utusan-utusan beliau yang berakhlak mulia, Mus'ab bin Umair dan yang semisalnya. Maka ikhwatal iman, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan mempelajari ilmu, terutama tentang akhlak. Bagaimana bertutur kata yang baik. Setelah kita mengetahui ilmunya, kita mencoba mengamalkannya. Dari yang terdekat, dari istri kita, kepada istri kita sendiri, kepada anak-anak kita. Jaga ucapan kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita. Ajak mereka kepada yang baik. Tahan diri kita dari melakukan keburukan kepada mereka. Dan kita bersabar terhadap sikap buruk yang diucapkan, yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kita. Kita coba dari rumah tangga kita. Jika kita bisa lulus dari situ, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk memiliki akhlak yang baik di luar rumah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya. Ulama yang dikatakan ulama itu banyak yang merusak Islam sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berat. Bagaimana menyatukan umat Islam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Wahai Muhammad, andai kata engkau menafkahkan harta sepenuh bumi untuk menyatukan hati umat manusia, umat Islam, kamu tidak akan mampu. Walakinnallaha allafa bainahum. Yang menyatukan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jika seseorang ingin mengharapkan kesatuan di antara sesama kaum muslimin, kunci yang paling mendasar keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas di dalam Islam. Bagaimana seseorang ikhlas di dalam beribadah dan ikhlas di dalam Islam? Yang pertama yang harus diyakini bahwa kita ini di dalam beribadah kepada Allah harus menjaga apa yang kita lakukan di dalam Islam adalah karena Allah. Jika kebenaran itu datang dari Allah, terima, walaupun bertentangan dengan syahwat dan nafsu kita, bertentangan dengan ajaran yang kita terima selama ini. Itu ikhlas di dalam beribadah, beragama. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Maksudnya apa tali Allah ini? Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatu itu ujung-ujungnya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Jika setiap umat kembali kepada Al-Quran dan sunnah, benar adalah apa yang benar menurut Allah dan Rasulnya, salah adalah salah menurut Allah dan Rasulnya. Bukan apa kata saya, bukan apa kata guru saya, bukan apa pemahaman saya, pemikiran saya dan sebagainya. Maka itu langkah pertama untuk menuju persatuan. Kemudian kesatuan itu adalah kesatuan hati, bukan kesatuan fisik, bukan kesatuan fisik, tapi kesatuan hati. Bisa jadi manusia itu terpisah satu dengan yang lainnya, namun disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencela orang-orang Yahudi. Di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Hati mereka tidak satu akidahnya. Kenapa ini terjadi? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, karena mereka tidak berakal. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau berkata bahwa kesatuan fisik tanpa kesatuan akidah tidak akan bermanfaat. Pertama harus disatukan hatinya dulu, akidahnya, imannya harus benar. Dan itu berangkatnya dari ilmu.
Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, belajar iman. Kita telah belajar tentang keimanan, rukun iman yang 6 dari kecil kita hafal. Tapi bagaimana beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir dan qadar, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berangkat dari situ. Kalau sudah imannya satu, umat Islam satu dengan yang lainnya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyatukan hati kita di bawah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban globalnya. Tapi pertanyaan Bapak butuh pengajian sendiri, Pak. Ya, bahkan bukan hanya sekedar pengajian, ya, daurah berhari-hari untuk membahas hal ini. Karena akan membahas apa penyebab perpecahan, kenapa terjadi, siapa biang keroknya, ya, supaya kita tahu. Sehingga niat ikhlas ini terjaga karena kita tahu ada perusaknya dari luar dan ada perusak dari dalam, ya, orang-orang munafik yang berjubah seperti kaum muslimin namun memecah belah persatuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perbuatan keji dan munkar, betul. Kenapa? Bagaimana sholat Nabi? Oh, bagaimana sholatnya Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi? Itu pertanyaannya. Iya. Oh, baik. Bagaimana agar ilmu menjaga? Pertanyaan pertama, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah sebagai Rasul? Kita tahu bahwa di akhir ketika beliau menginjak usia 40 tahunan, beliau SAW dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat suka menyendiri di Gua Hira. Dan di sana apa yang dilakukan? Beliau beribadah. Para ulama ahli sirah menjelaskan bahwa ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau melaksanakan ibadah sebagaimana syariatnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail syariatnya sudah ada di kota Mekah sebelum Nabi SAW diutus. Maka ada di kalangan masyarakat jahiliyah orang-orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik walaupun belum Islam. Seperti Abu Bakar diantaranya, sebelum diutusnya Nabi tidak pernah berbuat syirik sama sekali, tidak pernah minum khamar sama sekali. Beliau menjaga hal itu walaupun belum menjadi seorang muslim. Ya, dan ada beberapa contoh yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi Nabi tidak boleh kita lakukan setelah beliau menjadi Nabi. Ya, maka contohnya berdiam di Gua Hira. Setelah Nabi menerima perintahnya, firman Allah Iqra, ya, setelah menerima perintah firman Allah Iqra ini, Nabi tidak pernah kembali ke Gua Hira. Dan juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tidak ada ceritanya mereka ke Gua Hira misalnya. Jadi jangan ada sebagian umat Islam mau menyendiri ke gua katanya, niru Nabi SAW agar dapat wangsit. Dapat wangsit tapi bukan dari malaikat tapi dari syaitan, dari jin, dari iblis. Ya, jadi ini bukan sunnah. Menyendiri ke gua-gua bukan termasuk sunnah Nabi, karena setelah Nabi menerima wahyu ditinggalkan oleh Nabi dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabatnya. Dan Nabi mengerjakan syariat yang Allah firmankan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana agar ilmu menjaga kita. Sebetulnya bukan ditanya bagaimana agar ilmu menjaga kita, karena pada hakikatnya ilmu pasti menjaga seseorang. Pada hakikatnya bukan ditanya bagaimana, karena seseorang jika dia belajarnya benar, niatnya benar karena Allah, dan yang dipelajarinya benar, maka ilmunya otomatis akan menjaga orang tersebut. Otomatis. Contoh sederhana saja, ilmu tentang keduniaan. Seseorang yang tahu bisa membedakan mana racun dan mana yang bukan racun. Ya, dia dengan ilmunya dia tahu, oh ini racun, ini bukan racun. Walaupun misalnya disajikan kepada saya racun yang modelnya seperti jus jeruk ini, ya, tapi saya tahu dengan ilmu saya ini racun, akan saya minum tidak, Pak? Nggak mungkin. Ilmunya menjaga orang tersebut. Dengan ilmunya dia tahu, otomatis ilmu itu akan menjaga. Yang ditanya malah sebaliknya, bagaimana saya menjaga dunia saya? Kalau dunia ditanya bagaimana cara menjaganya. Tapi ilmu secara otomatis seseorang bertambah ilmunya semakin terjaga. Dia tahu mana benar, mana salah. Dia tahu, oh kalau saya teruskan ini saya akan terjerumus ke dalam jurang. Karena ilmunya dia akan mundur, dia tidak akan lanjutkan.
Seperti orang misalnya tahu perjalanan pulang perginya dari rumah dan dari rumah ke tempat kerjanya, demikian pula sebaliknya. Dengan ilmunya dia tahu salah jalan nih, saya harus balik. Otomatis ilmunya akan menjaga orang tersebut. Jadi kalau kita merasa bahwa ilmu kita belum menjaga kita, maka mungkin ada salah niat. Niatnya salah. Apa menuntut ilmunya karena Allah kah atau karena yang lain? Kalau karena dunia, maka ilmunya akan menjadi mengantarkan dia kepada keburukan. Kalau nambah ilmunya akan membuat dia menjadi orang yang berilmu tapi alim yang buruk, alim ulama yang diistilah ulama dengan ulama Jadi dia berfatwa, menyesatkan manusia, mengajarkan hal-hal yang merusak manusia, menyembunyikan kebenaran, mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Itu perilaku dari ulama-ulama yang berilmu tapi buruk ilmunya. Kenapa buruk ilmunya? Karena niatnya yang buruk. Ya, dia mengharapkan harta dunia, mengharapkan jabatan, maka karena harta dunia yang dia harapkan, jabatan yang dia inginkan, merusak sikap-sikapnya, merusak perilakunya, merusak fatwa-fatwanya, sehingga rusaklah gambaran dari agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Tafadhol. Kaitannya dengan agama para nabi sebelum mereka diutus itu, apakah mereka sudah bertauhid atau belum? Ya. Dan kaitannya dengan ada ayat kalau nggak salah Al-An'am itu yang menceritakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu, apakah memang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum menemukan Tuhannya atau bagaimana? Iya. Jadi agama para nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama para nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah tauhid. Ya, mereka bertauhid. Agama para nabi setelah diutus apa agamanya? Setelah diutus apa agamanya para nabi? Islam. Tidak ada agama lain selain Islam. Agamanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Islam. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya yang mengatakan bahwa agamanya Nabi Musa itu Yahudi, agamanya Nabi Isa itu Nasrani, ya. Itu tidak benar. Yang benar adalah agama para nabi adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Agama para nabi, Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi sebelum menjadi seorang nabi, dijaga tidak berbuat syirik. Sehingga tidak ada nabi yang latar belakangnya musyrik, enggak ada. Latar belakangnya nabi selalu dijaga oleh Allah. Allah menjaga mereka jangan sampai melakukan kesyirikan, keburukan sebelum sebagai seorang nabi. Tapi mungkin seorang nabi melakukan kesalahan, dosa, itu mungkin. Ya, sebelum diutus sebagai nabi melakukan dosa besar, apakah mungkin? Mungkin, tapi tidak mungkin berbuat syirik. Sebagaimana Nabi Musa pernah bunuh orang tanpa disengaja, mukul orang sampai mati tanpa disengaja. Namun beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerima taubatnya. Nabi Adam alaihi wassalam pernah berbuat salah, dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu, malah dia dekati, dia makan buahnya. Berbuat salah tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau bertaubat. Pertanyaan berikutnya adalah tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan katanya. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-An'am dari ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Ya, di dalam ayat-ayat itu disebutkan bahwa waktu malam Nabi Ibrahim melihat bulan itu terang benderang, dia bilang ini Tuhanku. Ternyata bulan itu hilang diganti matahari. Beliau mengatakan tidak mungkin Tuhan itu hilang. Kemudian dia melihat matahari, dia katakan ini Tuhanku, ini lebih terang, ini akbar. Tapi ketika matahari juga terbenam, dia mengatakan bahwa tidak pantas ini menjadi Tuhanku. Terus demikian sampai Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata, ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan aku tidaklah termasuk orang yang musyrik. Apakah kisah ini menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena seluruh ulama ahli tafsir menyampaikan, Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah bentuk dialognya kepada kaumnya. Bentuk dialognya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Itu terbukti diantaranya dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-78. Nabi Ibrahim berkata, "Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."
Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini syirik yang kalian lakukan. Menyembah matahari tidak benar. Sembahlah Tuhan yang menciptakan matahari. Jadi asumsi sebagian orang bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mencoba mempelajari, itu adalah asumsi yang salah, yang tidak benar. Para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan yang lainnya menjelaskan bahwa itu adalah proses dialognya Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ini ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahan kita di dalam kehidupan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.